Bisa kan? Iya. Oh, baik. Iya, kok. Hai, jumpa lagi. Masih nunggu. Hai. Halo, Bu. Aku kok bingung ya, Bu. Sama-sama bunyinya ya. Iya, tah. Ini rekamnya jadi gimana, Bu Dia? Aku ya wedi, Bu. Ya apa iki? Aku mau gak berhasil loh, gak bisa loh itu tadi tak lihat hasilnya. Oh, ini Bu Yusinta. Lo kan masih dengar Hasil suara. OBS-nya loh, keluarnya cuma suara, nggak ada rekaman ininya. Ini kalau yang di Jimit kita yang atas itulah ada tombol merah itu ya. Panggilan ini sedang direkam itu mek suara tok tah. Iya. Sebentar ini saya lihat ya, yang rekaman terakhir tadi nih. Sik. Rasanya ndredeg kabeh, aku langsung adem aku. Semester dan Loh Bu, ini loh cuma suara tok Bu. Yang pakai UBS ini cuma suara tok. gak iso sak iku nih. Manual aja ta.
Oh, itu loh Bu, dia sudah Bu. Oh, benar Bu Dia yang tombol merah itu berarti bisa. Sudah otomatis. Oh, Ini oke. loh yang tombol merah kiri atas kanan itu loh. Ini titik tiganya kan tak buka. Ternyata Hmm. Pak Budi. Nah ini notifnya nyala kok kelola rekaman. Berarti ini saya juga harus ngerekam sendiri. Kok otomatis deh. Oh, berhenti merekam lagi. Gak Maaf, kepikiran. Berarti ini ya Bu, sudah kelola streaming atau kelola rekaman? Ya apa? nggak usah kayak sudah otomatis. Nanti ini titik tiga kan kita buka kelola rekaman. Nah, lah nek misalnya berhenti kayak langsung berhenti merekam ngono. Oh ya Mas. Terus ya, iki wis direkam berarti. Iya, tapi iki ngene, rekaman akan disimpan dalam folder rekaman Meet-nya Pak Budi di Google Drive. Iya tah? Aku nggak ada notifikasi apa-apa itu Bu. Itu loh, yang cedek raise hand itu ada titik tiga. Iya, terus Itu diklik, lalu kelola rekaman. ya sudah. Nah, itu kan ada. Nenek ngisor itu nanti berhenti merekam. Oh iya nggak apa-apa. Berarti ini nanti rekaman akan disimpan di folder rekaman Meet itu Ya Pak Pak Budi. Budi. Ya, Iya, Google Drive. paling dibagikan ke kita. Iya. Oke, Kayak. sudah ya, siap ya. Oke, serius ini sekarang, mode serius. Kok nek keceplosan ya apa? Ingat ya, nilainya dikurangi. Ah, Halo, Bu Novi. Bu, kenapa kok keluar? maaf, aku pun enggak tahu. Ini apa Bu? Jenengan dulu apa saya dulu? Yang Kayak tadi jadi pas belajar ya, jenengan eh, yang tadi saya dulu berarti. Iya. Wis mode serius. Oke. Benar-benar sih. Dek, dimatiin. Kok jauh ono suara, Bu? Iya, soalnya sebelah itu gak di itu, belum di mute semua. Iya, Pak Budiono sing iso hose kan sing iso nge-mute kabeh. Sudah kok kayaknya itu tadi cuman yang belum-belum. Ayo kita mulai yuk. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Berarti saya yang curhat duluan ini. Iya dong. Yang Oke. muda yang duluan. Loh, kok bisa apa? Kayaknya apa di sini? Aku dulu ya yang nyapa ya. Tidak taruh mana ini. Assalamualaikum, selamat sore Bu Dia. Waalaikumsalam. Selamat sore Bu Novi. Mohon Bagaimana maaf ada gangguan. Kenapa? Ada gangguan pemanggilan siswa. Oh Suaranya iya. penggema. Tidak apa-apa Bu Dia. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Dia? Alhamdulillah sehat walafiat, sehat hatinya, sehat dompetnya, sehat semuanya. Masa dompetnya juga. Ini harus grow mindset ya Bu. Kita harus berpositif thinking. Meskipun dompetnya nggak sehat-sehat banget, tetap harus bilang sehat. Gitu. Benar. Bu Dia, bagaimana cerita 2 hari ini? Kita kan sama-sama melalui kegiatan MPLS ya, menjelang dimulainya tahun ajaran baru. Ada cerita-cerita apa Bu Dia?
Alhamdulillah, ini loh Bu, 2 hari ini tuh menurut saya sangat spesial sekali ya. Yang mana saya kan dulu ikut CGP itu kan ini ya, guru kelas 4. Sekarang itu alhamdulillah juga diamanahkan jadi guru kelas 1 ini. Jadi ini saya itu agak pusing masalah manajemen kelas, kayak benar-benar perbedaan sekali di kelas atas sama kelas bawah. Bu Dia menemukan perbedaan yang ini, yang sangat mendalam. Bu, sebentar masih ada siswa ya, Oh, sebentar. Ya boleh, nggih. Sebentar Bu ya, sebentar ada siswa. Oke. Kemarin kamu berapa itu yang? Enggak tahu itu kasihin mama ya. Kasihan. Nanti jangan lupa loh ya. Bu, diulangi lagi ya Bu. Saya maaf Bu. Iya, ini iya. Masalah kembalian. Ulangi mulai awal ya Bu. Iya. Oke, yang nyapa dulu ya. Mau dipanggil ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Bu Dia. Iya, selamat sore Ibu. Bagaimana Alhamdulillah kabarnya baik Ibu. Alhamdulillah semuanya ya, baik semuanya ya. Dari segala aspek alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini tentunya kita sudah memulai tahun ajaran baru. Ada kita di MPLS 2 hari ini Bu Dia. Alhamdulillah ini loh Bu, ada pengalaman yang sungguh spesial ya. Di tahun ini saya ngajar, yang awalnya di tahun kemarin itu saya kelas atas, sekarang saya ditempatkan di kelas yang paling bawah di SD. Itu. Kalau boleh tahu kelas atas kelas berapa Bu Dia? Kelas 4 itu loh Bu. Kelas 4 sekarang ditaruh di kelas 1. Itu mana yang sangat mengguncang batin. Kalau yang saya tahu itu katanya brainnya sekolah itu ada di input sama outputnya, ada di kelas 1 dan kelas 6. Kalau Bu Dia dipercaya, diamanahkan sekarang ada di kelas 1, Bu Dia tentunya guru yang sangat luar biasa. Namun apakah menjumpai kendala Bu Dia di kelas 1 ini? Saya melihat wajahnya agak sedikit galau-galau, manis. Jadi gini loh Bu, saya itu loh bingung masalah manajemen kelas kan. Yang awalnya di kelas 4 itu kan anaknya kan lebih mandiri, lebih enak ya dinasihati. Dan sekarang di kelas 1 masalah manajemen kelasnya itu loh, anaknya harus segala sesuatu diberi contoh kan. Jadi benar-benar diberi contoh aja masih ada yang salah. Jadi masalah manajemen kelas sih, kalau saya pribadi itu manajemen kelas gitu. Berarti kendala yang Bu Dia temui adalah manajemen kelas, terutama pada karakteristik peserta didik ya, dari kelas 4 sekarang di kelas 1. Lalu untuk sejauh ini apakah sudah ada tindakan yang Bu Dia lakukan dalam 2 hari ini? Tentunya kemarin sebelum kita masuk Bu Dia sudah siap ya, oh saya di kelas 1, nanti saya begini. Apakah sudah ada gambaran tindakan? Ya, alhamdulillah ini ya Bu ya. Kok ya pas gitu loh ya. Maksudnya belajar CGP-nya itu loh. Kita kemarin kan di modul 2.2 itu kan kita belajar tentang pembelajaran sosial emosi. Terus ada praktik juga mindfulness itu kan. Terus mindfulness. Jadi saya benar-benar menata hati
dan menata trauma saya yang pernah berada di kelas 1. Karena dulu di kelas 1 itu saya selalu 2 tahun di kelas 1. Dulu itu saya pernah ngajar di kelas 1 itu 2 tahun berturut-turut itu mesti dapat murid yang inklusif ya. Maksudnya yang tahun pertama itu anak ADHD, kemudian yang tahun kedua itu anak tunarungu. Dan apa ya, permasalahan itu kompleks sekali, nggak hanya dari segi siswa ya, siswa di kelas maupun siswa yang berkebutuhan khusus, tapi juga sampai merentet ke orang tua. Sampai ke orang tuanya. Ya, tiap hari itu saya kayak senam jantung. Besok itu siapa ya orang tua lagi yang harus ketemu saya? Siapa lagi ya? Jadi mindfulness sebenarnya sudah saya praktekkan, tapi ya nggak pakai musik ya. Jadi pakai istighfar itu. Istighfar ya Allah, kuat ya Allah. Hati ya gitu ya. Mindfulness-nya itu pakai cara agama Islam itu. Wah, berarti untuk sebelumnya, 2 tahun sebelumnya Bu Dia sudah ada pengalaman ya di kelas 1 ya? Iya, alhamdulillah sudah ada, tapi pengalaman yang membuat saya trauma di kelas 1 karena yaitu iya dapat anak inklusif itu tadi loh Ibu. Nggih. Dari ini berpijak pada pengalaman yang pernah Bu Diah alami, tentunya Bu Diah memiliki strategi atau metode-metode yang bisa sedikit banyak berkontribusi ya untuk kendala Bu Diah hari ini tentang manajemen kelas. Terlebih lagi dia sampaikan kalau kok ya pas pada CGP kali ini, kemarin di modul 2.2, kita belajar tentang pembelajaran kompetensi sosial dan emosional yang disertai mindfulness. Betul seperti itu ya Bu Dia? Iya, betul sekali. Jadi itu ya, metode-metode yang sudah saya siapkan ya. Untuk persiapan jadi guru kelas 1 itu ya Bu. Harus selalu ceria. Kemudian apapun suasana hati itu tetap harus ceria ya. Ya nggak hanya guru kelas 1 ya, semua guru itu harus bisa menyembunyikan apapun yang dirasa. Ceria nggak ceria, gurunya harus tetap ceria gitu loh ya. Terus habis itu jadi di kelas 1 itu kayak mempersiapkan ice breaking lucu gitu loh. Jadi tepuk semangat, terus tepuk love gitu-gitu. Terus lagu anak-anak. Sebenarnya kita memberi pelajaran adab ya, tapi dibentuk lagu seperti itu kayak. Tapi harus benar-benar merefresh lagi ya Bu ya. Kan rasanya kemarin itu masih shock kan. Persiapannya maksimal gitu loh. Jadi ya biar persiapannya maksimal ya H-1 sebelum ketemu anak-anak sudah besok saya mau menyampaikan ini gitu. Jadi biar anak-anak nyaman karena sudah ada kejadian hari pertama masuk sudah nangis gitu. Luar biasa sekali Bu Dia memiliki banyak tabungan untuk ice breaking, lagu-lagu yang bisa membahagiakan muridnya. Terkait dengan manajemen kelas yang Bu Dia anggap sebagai kendala, tindak lanjut apa yang akan Bu Dia rencanakan ke depannya? Untuk tindak lanjutnya yang pasti ya itu ya sudah bisa memilah ya mana yang harus bisa disampaikan di kelas 1, mana yang nggak bisa disampaikan di kelas 1. Jadi kayak sekarang itu saya lebih untuk prepare yang saya hadapi murid yang benar-benar harus diberi contoh gitu. Itu benar-benar diberi contoh, hal sekecil apapun itu harus ada contohnya gitu loh. Jadi dan ya benar-benar ya benar Ki Hajar Dewantoro ya, guru itu belajar itu bukan hanya belajar tapi sepanjang hayat. Nah, ini yang sedang benar-benar saya praktekkan itu. Pendidikan itu bukan kita sebagai guru itu
stop karena kita sudah sarjana pendidikan, kita harus berhenti belajar, bukan berarti itu, tapi kita harus belajar lagi. Jadi kayak sekarang ini, apalagi di generasi Gen Z ini ya, Gen Z, Gen Alpha, Gen Z, itu kan anak-anaknya itu segala sesuatu mintanya instan ya Bu ya. Jadi kita harus benar-benar bisa menjelaskan ya ke anak-anak kayak saya ini, berusaha untuk tindak lanjutnya ya memberikan pelayanan ke anak-anak sebaik mungkin biar dia tidak ada tangisan di kelas itu sih. Pelayanan sebaik mungkin, entah itu kita ajak bermain, tepuk-tepuk, ya bonding ke siswa, entah itu apa ya, hal yang sepele, menghafal namanya, itu kayak appreciate banget buat siswa kelas 1 itu kalau guru sudah hafal ya. Ini saya 2 hari. Iya, betul. Nggih, Bu Diah. Bisa dikemas dalam satu kalimat ya. Saya tertarik dengan katanya Bu Diah, bonding itu tadi. Dia bisa melaksanakannya. Untuk pelaksanaan pembentukan bonding ke siswa agar manajemen kelas yang ditakutkan Bu Diah tadi bisa teratasi, kapan Bu Diah? Kapan otomatis setiap hari itu akan saya upayakan untuk mengupayakan hal-hal rencana saya tadi ya, mulai dari kemarin itu setelah pengumuman hasil, kalau saya ditempatkan di kelas 1 itu kan seminggu sebelumnya itu saya sudah mulai search lagu anak-anak, search bagaimana mengajari calistung ke siswa kelas 1, terus bagaimana menghadirkan media dan apa ya, maksudnya media pembelajaran baik literasi, baik numerasi, itu saya sudah mulai search dan sudah mulai ada gambaran ya. Penekanan calistung ke siswa kelas 1 itu seberapa jauh. Jadi kayak memang kan kelas 1, 2, 3 memang berpikirnya kan operasional konkret ya Bu. Jadi benar-benar ya apa ya, cara ngajari materi A, sudah mulai lihat buku-buku kelas 1, yang mana yang pertamanya kelas 4, sekarang mulai ya apa ya, mengajarkan benar-benar operasional konkret benar-benar nyata itu loh, ya Allah. Istimewa sekali. Iya, terus secara adab juga, adab ke kamar mandi, adab ke teman, adab ke guru, itu sekecil apapun itu benar-benar harus dicontohkan sepertinya memang ya Bu ya. Iya. Bu Diah akan melaksanakan setiap hari, lalu kemudian Bu Diah sudah berusaha ini ya, memanajemen diri terlebih dahulu. Istimewa sekali Bu Diah, saya dengar mencari lagu, kemudian variasi media-media, lalu mencari referensi tentang calistung, seperti itu ya. Untuk kedepannya, saat melaksanakan strategi yang ingin Bu Diah lakukan dalam memanajemen kelas, apakah ada pihak lain yang ingin Bu Diah libatkan secara langsung untuk menemani Bu Diah atau menjadi teman sharing-nya Bu Diah dalam menggiring anak-anak agar manajemen kelas yang Bu Diah takutkan sebelumnya bisa apa ya, sedikit demi sedikit terhapus? Iya, ini loh, di kelas 1 di sekolah kami itu kan guru kelas 1-nya memang 2 orang ya, ada wali kelas sama pendamping. Di tahun dulu saya pernah jadi kelas 1 itu Bu, saya wali kelas, pendamping saya adalah guru mapel yang nggak pernah stay di kelas. Jadi itu saya merasa sendiri, tersiksa sendiri, apa ya, diberi anugerah murid seperti itu, dilabrak wali murid sendiri gitu. Jadi saya itu kayak benar-benar Masya Allah ya, yang 2 tahun yang lalu. Tapi alhamdulillah di tahun ini saya diberi amanah wali kelas 1, tapi pendamping saya stay di kelas, dan saya juga selalu berusaha untuk koordinasi H-1 sebelum ngajar. Jangan lupa ya, ini besok disampaikan ini, biar
kita satu frekuensi dan satu visi ketika menyampaikan ke murid kelas 1. Jadi melakukan ya itulah, sebelumnya itu sudah dipersiapkan. Jadi mengajak kolaborasi guru pendamping untuk menghadirkan pembelajaran yang sama yang sesuai rencana gitu. Jadi kita mengajak bareng gitu. Jadi sharing. Jadi ada pertamanya itu ada identifikasi masalah. Misal hari itu ada anak yang nangis, mungkin kita kurang kayak hari pertama kemarin sudah ada anak yang nangis padahal cuma nulis nama gitu. Kita identifikasi masalahnya, oh anak ini nulis nama dan nulis nama kelompok kan. Kelompoknya itu 5 huruf, namanya 4 huruf, 9 huruf sudah nangis ya. Jadi di hari kedua ini kita nggak mau pakai nulis yang terlalu banyak, tapi lebih ke nulis nama aja. Dia benar-benar bisa nggak nulis namanya gitu. Nama tok ya Bu ya, nggak lebih dari 9 huruf kayak hari pertama ya. Terus kayak lebih ke belajar bermain peran sih, tapi peran yang dilakukan kehidupan sehari-hari. Misal ke orang tua itu kalau pergi sekolah, pergi kemanapun harus izin. Jadi kita praktek langsung. Kemudian praktek cuci tangan. Lebih ke praktek-praktek adab sih. Adab makan gimana, terus adab ke toilet itu gimana, izinnya bagaimana. Kalau keluar kelas, masuk kelas, belajar adab sih intinya sih. Jadi yang saya upayakan ya juga belajar dari guru-guru kelas 1 yang sudah berpengalaman yang lebih lama dari saya itu sih. Iya, iya. Operasional konkretnya jalan ini ya. Ya. Karena pada praktik. Baik, Bu Dia. Tadi Bu Dia sudah sampaikan mendapatkan dukungan tentunya dari guru pendamping yang akan menjadi teman Bu Dia selama mengajar di kelas 1 ini. Saya mengapresiasi semua yang sudah Bu Dia lakukan. Saya semangati dari sini, saya doakan langkah-langkah yang Bu Dia tempuh seperti memvariasi media, kemudian mencari referensi lagu-lagu anak yang menyenangkan, lalu referensi pembelajaran calistung di kelas 1, kolaborasi dengan guru pendamping yang ada di kelas 1, akan menjadi titik temu dari kegalauannya Bu Diah yang awal cerita ke saya tentang manajemen kelas. Tetap ya Bu Diah ya. Iya, terima kasih Bu. Jadi lebih plong ya ini. Iya. Sesi coaching hari ini. Iya. Jadi perasaannya sudah lumayan plong ya Bu Diah. Iya, plong sekali. Jadi tambahan referensi untuk saya dari pengalamannya Bu Diah ini, barangkali nanti saya jadi guru kelas 1 atau saya sharingkan ketika teman guru kelas 1 saya mengalami hal yang sama seperti Bu Diah. Bu Diah, nanti apabila dalam praktiknya Bu Diah masih menemui kendala, boleh kita sharing-sharing kembali. Saya dengan senang hati akan memberikan waktu saya untuk menjadi teman berceritanya Bu Diah. Iya. Terima kasih Bu Novi atas antusiasnya, atas segala penguatannya dan segala motivasinya. Sama-sama. Ini seperti saya menemukan oase di padang gurun. Jadi ada muaranya, meskipun baru membayangkan ya rencana tindak lanjut. Iya, betul sekali. Meskipun ya terima kasih atas semuanya, terima kasih atas penguatannya, dan saya merasa lebih pede ya, maksudnya percaya diri dan lebih siaplah jadi guru kelas 1 gitu. Jadi baik Bu Diah. Terima kasih. Saya juga sudah dipercaya untuk menjadi teman sharingnya Bu Diah. Sekarang gantian
Sebenarnya Siap. saya juga mau sharing sama Bu Dia. Iya, boleh. Sudah ini langsung tah? Iya, refleksi dulu apa langsung? Terserah sih. Langsung dulu ya tah, refleksinya terakhir. Oh, boleh. Sudah ya? Ya. Langsung ya? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dia. Bagaimana nih kabarnya Bu Novi? Alhamdulillah Bu Dia sehat. Sehat semuanya. Dari semua aspek sehat semua. Oke, alhamdulillah. Gimana ini Bu? Kira-kira apa ya, pengalaman apa yang Ibu dapat nih dari 2 hari MPLS nih? 2 hari MPLS ini ya. Sebenarnya saya datang menemui Bu Dia hari ini, meskipun melalui dunia maya, ada satu kegalauan yang saya rasakan Bu Dia. Secara umum saya senang sebenarnya menikmati sekali 2 hari ini MPLS bersama peserta didik saya. Namun ada satu siswa saya hari ini saya coba tanyakan ke teman-teman peserta didik saya lainnya, "Mengapa Lingga tidak masuk hari ini? Sudah 2 hari." Nah, jawaban murid saya itu kompak semua, "Loh memang seperti itu Bu, dulu kelas 5 ya seperti itu." "Loh, iya Kak, iya Bu, kelas 5 juga sering tidak masuk." Nah, tapi ada satu yang agak dekat dengan Lingga ini cerita begini Bu Dia, Iya. Lingga itu masuknya itu cuman kalau ada ulangan. Kalau dengar ada UTS itu dia masuk, atau ulangan akhir semester dia pasti masuk Bu, karena dia rapotnya jelek. Saya melakukan investigasi ya ini, investigasi ke murid saya hasilnya seperti itu, lalu saya ada pikiran, ini berarti saya harus tanya ke guru kelas 5 sebelumnya ini. Setelah pulang tadi Bu Dia, saya menemui guru kelas 5, namanya Pak Fikar. Saya tanya, "Pak, 2 hari ini loh anakku Lingga loh Kak masuk sekolah." Terus Pak Fikar mengatakan, "Wah itu sudah budayanya Lingga Bu, jangan kaget," katanya Pak Fikar begitu. Iya. "Yang masuk memangnya ada apa Pak Fikar?" Berceritalah Pak Fikar. Ternyata murid saya ini itu murid mutasi. Dulu di SD-nya yang lama, kasusnya juga sama Bu Dia, sering tidak masuk sekolah. Lalu oleh guru kelasnya ditawari, "Wes Lingga gini aja, karena sering tidak masuk sekolah, bagaimana kalau kamu cari sekolah yang agak dekat dengan rumahmu di sana." Akhirnya pindahlah dia ke sekolah saya, tapi kasusnya tetap dengan permasalahan yang sama. Lalu saya tanya Pak Fikar, "Untuk kondisi keluarganya bagaimana Pak Fikar?" Fikar cerita, orang tuanya ini adalah anggota komunitas bonek dia. Bisa kita bayangkan ya. Kemudian 2 orang tuanya bercerai saat Lingga kelas 1 kalau tidak salah itu. KDRT, 2 Lingga dan kakaknya ikut mamanya, sekarang diasuh oleh mamanya. Nah, karena mamanya ini sekarang menjadi seorang kepala keluarga, akhirnya mamanya mau tidak mau harus cuti kebutuhan sehari-hari, beliaunya bekerja. Lalu saya ada bayangan begini, "Oh, apa karena orang tuanya bekerja, mamanya bekerja, akhirnya Lingga tidak diurus seperti ini." Begitu Bu Dia. Oke, Bu. Saya sangat mengapresiasi ya Bu, langkah-langkah Bu Novi tadi, dari kegalauan tadi ya, kegalauan murid yang tidak Iya. masuk, terus sampai cari tahu ke guru sebelumnya, di guru kelas 5, kemudian selain ke guru kelas 5 juga sebelumnya kan juga ada komunikasi juga di murid-muridnya.
murid-muridnya di kelas 6 sekarang yang temennya Lingga. Terus cari informasi lagi juga ke guru kelas 5-nya. Selain itu juga cari informasi lagi di sekolah sebelumnya. Hebat sekali Bu Novi ini, benar-benar hebat. Nah, terus ada informasi juga tambahan tadi, informasi kalau orang tuanya divorce ya Ibu. Iya, divorce. Dan masuk klub sepak bola bonek mania itu ya. Ya supporternya bonek itu Bu. Lah ya, supporternya bonek gitu. Dari apakah dari komunikasi yang telah dijalani tadi dari beberapa sumber informasi tadi, apakah sudah ada komunikasi yang jelas antara siswa dengan orang tua? Untuk ini siswa saya, Lingga dengan Iya, orang tua. iya. Oh, dari yang saya tahu sepertinya karena mamanya ini kan sibuk kerja ya Bu Diah ya. Ini saya ini baru meraba ya. Saya merabanya untuk komunikasi di rumah tentunya juga tidak 100% sempurna. Karena background keluarganya kan kurang sehat ya dalam tanda kutip. Saya sendiri pun sudah melakukan upaya hari Senin mencoba menghubungi mamanya melalui WA. Namun WA-nya centang 1. Lalu saya coba tanya mama-mama lainnya di grup, apakah ada yang memiliki kontak mamanya Lingga? Nah, yang diberikan di grup ini kontak yang sama, yang saya WA tadi centang 1. Begitu Bu Dia. Iya, hebat sekali ya Bu. Dari alur yang pertama tadi, komunikasi ke anak siswa kelas 6. Setelah siswa kelas 6, kemudian komunikasi lagi ke guru kelas 5-nya. Setelah Iya, guru ya. kelas 5-nya, cari di sekolah sebelumnya. Masya Allah, hebat sekali Bu Novi ini komunikasinya. Bisa menjalin ke banyak lini ya, lini komunikasi untuk mendapatkan informasi tentang Lingga. Apakah yang telah dilakukan tadi ya, banyak step ya, juga step by step tadi, apakah yang menurut Bu Novi itu dilakukan sudah optimal Bu Novi? Saya rasa belum Bu Dia. Saya ada gambaran keoptimalan itu kalau saya sudah ketemu sama mamanya langsung. Menurut saya seperti itu. Baik Bu Kalau saya Novi. bisa ketemu mamanya itu, kan ada pembicaraan ya pastinya, ada komunikasi, ada pembicaraan antara saya dengan mamanya. Iya. Ya, hebat sekali Bu Novi. Tadi sudah komunikasi sudah dijalani secara daring ya. Ya Tapi betul, juga iya ya. ya Bu Novi tapi juga masih berusaha ya, masih berusaha untuk berkomunikasi secara langsung dengan orang tua Ananda Lingga ini tadi. Nah, kira-kira Bu, maksudnya gini, apakah ada tindak lanjut yang dilakukan Bu Novi terhadap permasalahan Lingga ini tadi? Untuk rencana saya setelah ini, saya masih mengobservasi dalam 1 minggu ini, Senin sampai Jumat, saya ingin melihat dulu apakah Lingga hadir. Saya berharapnya besok hadir, kalau besok tidak hadir nanti Kamis hadir, kalau Kamis tidak hadir saya harapnya Jumat dia hadir. Namun kalau dalam 1 minggu ini observasi yang saya lakukan ternyata hasilnya nihil, sama, Lingga tidak masuk sekolah, saya berencana hari Senin saya akan ke rumah Lingga. Oke, hari Senin ya Bu. Iya, Berarti rencana hari Senin. Siapa saja yang akan terlibat di rencana hari Senin ini untuk menindaklanjuti permasalahan Linda ini? saya pernah berpikir untuk ke sana sendiri, tapi sepertinya saya membutuhkan teman Bu Dia. Saya kok tidak tatak kalau harus ke sana sendiri. Setidaknya saya memiliki teman yang bisa melihat kondisi Lingga itu tidak hanya dari sudut pandang saya, tapi juga dari sudut pandang teman yang menemani saya. Teman yang rencana akan saya ajak ke sana adalah rekan sejawat yang sesama jenjang. Saya 6D,
beliaunya dari kelas 6C. Begitu Bu Diah. Baik, dari rencana tadi ya, rencana awal kan sudah dihubungi secara daring. Kemudian berusaha untuk datang ke rumah ya. Rencana Ya, aksinya datang ke rumah di hari Senin minggu depan bersama teman sejawat. Apakah ada rencana lanjutan setelah hari Senin jika ada jawaban dari pihak permasalahan Lindah ini tadi? Apakah ada rencana lanjutan Bu setelah mengunjungi rumah Linda ini tadi? begini Bu Diah, kegalauan saya nambah lagi. Tadi juga saya gini, yang saya takutkan, mamanya kan kerja ya, sedangkan komunikasi saya dengan mamanya melalui WA sudah gagal. Secara tidak langsung kan sudah gagal, tidak ada komunikasi. Yang saya galaukan lagi, nanti ketika saya datang ke rumahnya hari Senin, saya tidak bertemu dengan beliaunya. Karena saya tidak mendapatkan jadwal kerja beliaunya itu jam berapa sampai jam berapa, istirahat dari jam berapa sampai jam berapa, beliaunya di rumah dari jam berapa sampai berapa, itu yang saya belum tahu. Baik Ibu. Ada tambahan kegalauan sebenarnya. Iya, baik baik Ibu. Karena dari runtutan tadi awal itu tadi kan secara daring pun mamanya tidak membalas pesan ya Bu Iya, tentang satu. Kemudian rencana aksi Ibu itu akan mendatangi rumahnya yang mana juga posisinya belum tahu apakah mamanya stay di rumah jam sekian iya, sampai jam sekian atau jam sekian sampai jam sekian. iya. Apa ada rencana lain Kak jika ke rumahnya tidak menemui orang tuanya? Kira-kira di rumahnya itu tidak ada orang itu. Ada rencana lanjutan Bu Novi? Begini Bu Dia, tentunya beliau kan memiliki tetangga yang dekat ya di sekitar rumah. Kalau memang nanti hari Senin saya tidak bisa bertemu dengan beliaunya, maka saya coba untuk datang ke rumah tetangga di depannya atau di samping kiri kanannya, yang tahu bagaimana aktivitas beliaunya sehari-hari. Jadi jika hari Senin saya tidak menjumpai, kemudian saya mendapatkan informasi, oh nanti misal dari tetangganya Iya. istirahatnya biasanya jam 12. Maka keesokan harinya hari Selasa saya harus jemput bola dulu sebelum jam 12 saya hadir di rumahnya Lingga. Begitu Bu Dia. Baik, Bu. Ini trik-triknya Bu Novi ini sudah sangat bagus sekali ya. Maksudnya mau menggali informasi via tetangganya di hari Senin yang observasi secara langsung tentang permasalahan tangga. Iya. Maksudnya menggali lebih dalam Iya. masalah Linda ini ya, Iya. observasi. Nah, rencana aksinya sudah bagus sekali. Jadi kemudian ada rencana lanjutan enggak Bu? Nih, jika Linda ditanya, saat bertanya ke tetangga itu tidak bisa ditemui atau ada hal-hal yang bisa misal datang ke rumahnya itu rencana aksinya kan nggak ada orang itu tadi tanya tetangganya. Tetangganya mendapat informasi, berarti rencana aksi selanjutnya apa ya? Sebagai tanggung jawabnya ketika informasi yang didapat dari tetangga tadi itu loh, kurang maksimal gitu. Kurang maksimal. Untuk sementara ini Bapak Kepala Sekolah saya belum memberikan informasi apa-apa terkait permasalahan yang ada di kelas saya. Untuk kedepannya apabila rencana yang saya lakukan masih belum menemui jalan, maka saya ingin sharing dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan koordinator kesiswaan yang ada di sekolah saya. Oke, dari semua alur yang Ibu ceritakan tadi dari awal tanya tadi saya tanya permasalahan Linda yang sering nggak masuk, kemudian identifikasinya dari banyak sudut ya, mulai dari siswa kelas, kemudian dari
guru kelas 5, kemudian dari sekolah sebelumnya, dari pihak-pihak yang memberikan informasi yang sangat penting untuk Bu Novi untuk menyelidiki Linda ya. Maksudnya Linda ini kenapa kok sering nggak masuk gitu. Dan bahkan rencana aksi Bu Novi sampai bukan hanya menghubungi secara virtual aja, rencana aksi menghubungi secara langsung ya, secara ketemu langsung, observasi langsung di rumahnya, sampai ada planning juga untuk apabila tidak bertemu orang tuanya juga tanya tetangganya, itu sangat benar-benar sudah perfect sebagai guru ya, sudah sempurna. Jadi sudah baik, sudah ada rencana, nggak hanya via virtual aja Bu, hubungi via WA atau telepon, ternyata ada rencana aksi tindakan ke rumah. Terus dari siapa aja yang dari dukungan sekolah pun Bu Novi sudah mengupayakan ya, juga akan sharing ke kepala sekolah dan waka kesiswaan itu untuk permasalahan Linda ini. Bu Novi benar-benar hebat, sudah bisa menunjukkan alur-alur rencana aksi untuk permasalahan Linda ini. Hebat sekali Bu Novi. Terima kasih Bu Dia. Sedikit banyak ini saya merasa lega. Saya mendapatkan dukungan dari rekan sejawat saya, dan sekarang saya mendapatkan dukungan, mendapatkan penguatan, mendapatkan motivasi dan semangat yang baru dari Bu Dia setelah saya bercerita. Iya, iya. Ya, ini kan kita ya namanya manusia ya Bu Novi ya. Saya juga mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan atau yang menyakitkan, ya saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah. Iya Bu Dia, Kalau saya kesalahan juga. juga iya. Jadi semoga dengan sesi kucing hari ini kita bisa sama-sama mendapat insight yang baik ya. Maksudnya sama-sama berbagi, sama-sama mendapat manfaat juga dalam melakukan yang terbaik untuk siswa kita. Gitu. Menurut saya sangat bermanfaat Bu Dia. Iya. Karena Terima kasih. Bu Dia sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan semua kegelisahan yang saya alami. Berarti sudah plong, sudah Plong. Oke, terima kasih Bu Novi. Sama-sama Baik, Bu Dia. semoga apapun yang permasalahan, entah itu Linda, entah siswa yang lain, itu selalu sama Allah itu diberi jalan keluar lah. Amin. Iya, Nggih. sehat selalu Bu Novi. Mungkin the Ya, next ya kita kucing-kucing lagi ya. boleh. Boleh Bu Dia, boleh. Ya, oke, kita langsung refleksi aja ya Bu. Nggih. Saya dulu yang ngoreksi. Atau Ibu ngoreksi saya? Refleksi. Maaf, saya terlempar. Ya apa Bu? Refleksi. Saya dulu Ya. apa Ibu dulu? Bu Dia dulu ya, refleksi ya. Ya. Pertanyaannya sebentar. Ini saya ya yang ngoreksi Ibu atau ya apa? Mboten merefleksikan diri sendiri tah. Oh gitu aja tuh. Berarti harus siap. Oh berarti saya menyatakan sendiri ya? Iya, refleksi dari Bu Dia sebagai apa tadi? Sebagai kucing. Iya. Iya. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ya? Nggih. Nah, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Kalau saya sendiri tadi koreksi saya masih ada kata mungkin satu kali. Iya ya. Apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Namanya manusia ya itu loh Bu. Saya sudah memberi catatan di otak saya, bukan di laptop lagi, di otak saya tidak boleh ada kata mungkin, kira-kira, mengapa itu kan nggak boleh ya, sudah nggak ada ya kata tanya mengapa tadi sudah nggak ada di otak saya. Alhamdulillah. Sudah tidak ada, tapi ini tadi mungkin masih keluar. Ya, saya mungkin harus lebih baik ya, maksudnya lebih sering praktek
kucing ya, biar lebih menancap ke otak kalau mungkin dan kira-kira tidak boleh dipakai dalam Iya, betul. sesi kucing. Perlu jam terbang ya kalau Iya, ngendikannya Pak Budi. iya. Apa yang Ibu lakukan tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan kucing. Jadi saya mengurangi semua aktivitas ya. Jadi saya fokus ke Bu Novi. Jadi fokus benar-benar perhatian penuh, benar-benar menyimak, benar-benar kepala, pikiran sampai semuanya itu ke Bu Novi gitu loh. Jadi nggak hanya matanya aja lihat Bu Novi gitu ya, tapi pikirannya juga fokus ke yang diceritakan itu tadi sebelum dan saat melakukan. Jadi ya itu tadi menyiapkan diri, mindfulness gitu seperti itu ya. Apa Bapak Ibu lakukan memperbaiki dan meningkatkan, yaitu tadi sering latihan biar mungkin dan kira-kira tidak ada di mulut ini ya. Kemudian tulislah hasil refleksi diri Anda, sudah ini ya. Itu tadi sudah ya itu. Saya untuk yang sudah berjalan baik itu ya membangun hubungan baik tadi ya Bu, sudah membangun hubungan, mengajukan pertanyaan yang tepat, terus menghadirkan penuh perhatian, terus menyimpulkan poin-poin penting. Kemudian apa yang masih perlu ditingkatkan dan diperbaiki ya tadi ya, masih ada satu kata mungkin, Kira-kira mengatur, waduh nilaiku berapa ya? Terus apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan, mengatur alur percakapan, kemudian memberikan intervensi yang tepat dari cerita itu tadi, terus menjaga fokus pada coaching, meningkatkan pengetahuan tentang coaching. Ya ini kayaknya harus belajar lagi. Kemudian apa yang dilakukan dalam kondisi present, perhatian penuh sebelum dan saat coaching, melakukan teknik relaksasi, menyadari diri, berlatih mindfulness, meningkatkan kesadaran bahwa pikiran, perasaan, sensasi tubuh selama sesi coaching. Terus menjaga fokus pada saat fokus pada coaching dan mempertahankan bahasa tubuh yang terbuka dan menjaga bahasa tubuh untuk menunjukkan kepada coach bahwa saya hadir dan mendengarkan. Terus apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki, meningkatkan, yaitu melakukan pelatihan coaching lebih sering ya. Dan ke teman yang lain, enggak hanya Bu Novi aja, terus membaca buku, membaca artikel tentang coaching, dan menjadi komunitas coaching, insya Allah. Terus umpan balik dari coaching, pertanyaannya apa yang Anda rasakan saat coaching? Senang, percaya diri, didukung, dihargai, terberdayakan dan termotivasi, reflektif, serta penuh wawasan, kreatif, dan terinspirasi. Bu Dia boleh ini share screen pertanyaannya. Apa itu? Yang refleksi tadi loh. Oh, boleh. Aku tadi belum sempat screenshot. Jadi bisa Boleh ngambil ya? Boleh di-share screen. Kerekam lah. Kan cuman pertanyaannya. Oh ya, oke. Siap. Tak siapkan dulu. Sabar ya, Bu. Coaching. Belum. Sudah ini. Sudah muncul, Bu? Iya. Dokumen ya? Iya. Bacanya ini refleksi ini ya. Refleksi diri, 1, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Alhamdulillah dalam percakapan antara saya dengan Bu Dia,
saya menemukan feel, saya bisa menganggap Budia seperti teman yang sudah saya kenal lama sekali, sehingga tidak ada rasa sungkan, tidak ada rasa saya menyembunyikan perasaan saya, semuanya berjalan selayaknya percakapan antara saya dengan sahabat saya. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Tatanan kalimat. Kalau Misalkan, iya, aduh, mungkin kira-kira misalkan seandainya, itu tadi yang masih saya ucapkan. Jadi kayak orang berhayal. iya, Aduh. Memang benar kata Pak Budi ya, kita perlu jam terbang iya. yang banyak untuk melakukan coaching ini. Dan kayak memang bener ya Bu ya. Maksudnya ketika coaching itu benar-benar harus disiapkan ini loh, apa kata-kata yang nggak boleh muncul itu benar-benar Iya. tadi sudah disiapkan, tapi namanya ini kan ya belajar ya jam terbangnya harus tinggi memang. Benar, iya. Kita masih tersetting, aduh kok aja sampai kata itu muncul, aduh aja sampai kata itu muncul, sehingga ini ya apa, kita sendiri yang membuat kecanggungan itu. Tapi seandainya nanti banyak loh kan seandainya lagi. Tapi kalau ke depannya banyak latihan, saya rasa pasti bisa hilang Budi ya. Iya, betul sekali. Tidak boleh mengandai-ngandai. Iya. Nomor 3, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Saya lebih tertarik pada mindfulness. Jadi mengkondisikan diri kita semuanya, seluruhnya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, hanya untuk Budiah seorang. Love pokoknya. Only you pokoknya. Nomor 4 yang terakhir, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang pertama, cari referensi dulu, kita melihat video-video coaching, teknik-teknik coaching yang baik. Lalu kita belajar public speaking ya. Iya, betul. Betul sekali. Agar apa yang kita sampaikan itu terlihat renyah, terlihat tidak monoton. Yang ketiga, banyak latihan. Tuliskan hasil refleksi sudah ya tadi ya, umpan balik dari coach Anda. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Senang karena saya bisa berbagi permasalahan saya merasa dikuatkan, saya merasa tidak dihakimi, saya merasa tidak didikte, karena semua solusi berasal dari saya, dari pengalaman saya, dari pemikiran saya. Itu Budia. Keren sekali. Sama ya Budia ya? Sama ya, kita nilainya berapa ya? Pak Budi mohon maaf ya kalau masih ada kata misalkan. Seandainya Pak Budi. Iya. Saya itu tadi sudah iya. Saya itu tadi sudah mindset otak saya untuk tidak berkata seperti itu, kok muncul. Berarti itu ya Bu, kayaknya memang harus dihilangkan ya, kayak mungkin kira-kira itu ngomong nggak hanya sesi kucing aja, tapi keseharian. Semuanya. Iya, biar kan karena kebiasaan kita ngomong kayak gitu kan, jadi ngilangin meskipun di setting otaknya mulai ini tadi di setting ternyata ya nggak bisa. Sama saya ini Budia, ngiranya kata tanya mengapa itu kan aman ya, ternyata tidak aman ya. Iya, tapi tadi nggak ada mengapa sama sekali. Nggak ada. Kita cuman ya itu loh, misal kira-kira seandainya aku. Aduh, yes. Terima kasih Pak Budi, mohon maaf kalau masih ada salah, semoga nilainya baik. Ya, itu aja sih. Kan ini direkam ya. Iya. Wis iki balik kan belajar itu kan dari proses ya, bukan orientasinya kan pada hasil. Yang penting kita sudah berproses dengan baik, kita sudah berusaha. Iya. Padahal mau sudah tarik nafas, mungkin nggak boleh. Tarik nafas kira-kira nggak boleh. Kok nyeplos ya Allah, ya itu karena habit itu loh, kita sering ngomong ke teman, ya kira-kira ya mungkin. Terus, gitu kan gini Budia. Terus kalau misalkan selama ini yang aku tahu, aku kemarin baru tahunya itu kalau saat coaching itu kita tidak boleh memberikan saran, itu aku sempat kaget nih. Loh,
Tota. Sedangkan yang kita lakukan selama ini, kalau ada teman yang curhat kan kita ngasih saran. Padahal kalau saya belajar di Dokter Aziza Dahlan, Heeh. perempuan itu nggak butuh saran, Bu. Rungokno tok engko sarane muncul dhewe. Pasti bener itu ya, ini hubungannya Iya. sama Iya, kalau Dokter Aziza Dahlan itu menceritakan ya, maksudnya Oh. menceritakan kondisi laki-laki sama perempuan. Kalau Mhm, laki-laki itu memang butuh ruang, dia nggak mau cerita. Karena nanti kalau dia cerita ke cewek, dianggap lemah kan sama cewek. mhm. Tapi padahal cewek itu butuh dia cerita ke ada Mhm. permasalahan apa gitu. Kalau saya kan belum nikah ya, jadi saya Iya, nggak tahu heeh. kan, Bu. Itu kalau saya belajar dari Dokter Aisyah Dahlan itu perempuan itu sebenarnya nggak butuh solusi, Karena dia butuh sudah bisa menentukan didengar. sendiri ya. Iya, solusinya ada sendiri di dirinya. Ya, coaching ini kayak sing diomongin Dokter Aisyah Aisyah Dahlan itu. Dahlan, mhm. Heeh. Jadi kita sebagai kucingnya itu kan cuman giring tok ya, kamu apa sih Iya, yang muncul dari kamu, terus kita iya, giring, kita kuatkan lah istilahnya. iya. Terima kasih. Sudah ya Bu Dia, Ya, terima kasih ya terima kerjasamanya kasih ya. hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.